berharga. Aku sudah mengenal kerinduan hatimu yang paling dalam, jauh lebih dalam daripada yang kamu sadari. Sekarang, aku hadir dalam perjalanan hidupmu untuk mengatakan bahwa musim pergumulanmu telah berakhir. Aku melihat bagaimana kamu berjuang melawan kesulitan yang tak terlihat orang lain, menghadapi pertempuran yang kamu kira tak seorang pun tahu, memikul beban yang kamu sangka tak akan pernah ringan. Setiap permohonan yang kamu ucapkan diam-diam, setiap pertanyaan tentang berapa lama lagi kamu harus menunggu, semuanya sampai ke telingaku. Anakku, aku merasakan keletihanmu dan aku menyaksikan air matamu. Setiap tetes itu berharga, setiap tetes itu ku kenali. Dan pada saat ini juga, suaraku mengakhiri penderitaanmu. Aku datang sendiri untuk membebaskanmu dari apa yang telah mengikatmu terlalu lama. Pola duka, kekecewaan, dan keputusasaan itu sekarang berakhir. Aku masuk ke dalam kekacauan di sekelilingmu, dan aku menegakkan damai sejahtera di tempat yang selama ini dikuasai kebingungan. Sudah waktunya, anakku yang terkasih, untuk melepaskan beban berat yang sesungguhnya tidak pernah kurancang untuk kamu pikul sendirian. Aku tahu musuhmu berusaha melemahkan pengharapanmu, menanamkan keraguan jauh di dalam dirimu. Tapi sekarang, aku nyatakan dengan tegas dan pasti, itu semua berhenti. Kekuatanku telah datang untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah dirampas darimu secara tidak adil. Kamu pernah bertanya-tanya, apakah aku benar-benar melihat pergumulanmu? Apakah kasihku kepadamu itu nyata? Oh, anakku yang kukasihi, kasihku bagimu jauh melampaui pemahamanmu. Kamu senantiasa ada dalam pandanganku, tertenun dalam keberadaanku sendiri. Biarkan kebenaran ini meresap ke dalam hatimu. Kamu milikku, dipilih dan berharga. Dan aku di sini untuk membawamu keluar dari kesedihan menuju makna yang sesungguhnya. Serahkan imanmu kepadaku sekarang, anakku, sementara aku membimbingmu menuju masa pemulihan yang dalam dan kehidupan yang berkelimpahan. Dengarkan baik-baik. Hari ini juga permulaan yang baru dimulai bagimu, sebab aku telah menyatakan dengan segenap kasih dan kuasaku yang tak terbatas bahwa babak ini telah selesai. Jangan biarkan pikiran yang membisikkan bahwa kamu tidak layak menerima kebaikan yang sedang terjadi ini masuk ke dalam benakmu. Abaikan kebohongan itu, anakku. Arahkan pandanganmu kepadaku. Pandanglah ke dalam diriku dan pahamilah kebenaran ini. Kamu ada di sini bukan karena jasamu sendiri, melainkan karena kasihku yang tak terhingga meliputimu. Anugerahku telah menyelimutimu, dan belas kasihanku telah membuka jalan bagimu. Musuhmu berusaha menghancurkanmu, tetapi akulah pelindungmu. Lawanmu berusaha membungkam doamu, tetapi aku mendengar setiap permohonanmu. Sekarang jawabanku bukan sekadar tindakan kecil, melainkan perubahan total atas keadaanmu. Masa peneguhan yang baru kini dimulai bagimu. Kebaikan yang pernah kamu berikan, kepercayaan yang kamu taruh padaku, pengorbanan yang kamu buat dahulu, semua itu kini sedang berbuah. Jangan pernah berpikir bahwa aku melupakan kebaikan yang telah kamu lakukan. Setiap perbuatan kasih yang tersembunyi dari orang lain, setiap kali kamu memilih iman ketimbang ketakutan,
Setiap saat sunyi ketika kamu mencurahkan isi hatimu kepadaku di tengah kesulitan, semuanya kulihat. Dan sekarang, kekasihku, upahmu sudah dekat. Kamu akan menuai dengan sukacita apa yang dahulu kamu lepaskan dengan air mata. Namun, perhatikanlah baik-baik, anakku yang terkasih. Bersama kelimpahan ini datang tanggung jawab yang kudus. Aku tidak memberikan anugerah dalam hidupmu semata-mata untuk kenyamananmu sendiri. Aku memberkatimu agar kamu bisa menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Aku mengangkatmu agar kamu dapat menopang mereka yang masih bergumul. Aku menyembuhkan luka batinmu agar kamu bisa menghibur dunia yang merindukan penghiburan. Jangan menahan kasihku untukmu sendiri. Bagikanlah dengan berlimpah, sebagaimana aku telah mencurahkannya kepadamu. Anakku yang berharga, tetaplah waspada di masa yang baru ini. Jagalah hatimu, jangan biarkan kesombongan tumbuh. Tetaplah teguh mengikuti arahanku. Pusatkan perhatianmu padaku, bukan pada pandangan orang lain. Akan ada orang-orang yang tidak mengerti kebaikan yang sedang kucurahkan kepadamu. Beberapa mungkin mencela atau mencoba menarikmu kembali ke kebiasaan lama. Tapi jangan menoleh ke belakang. Jangan dengarkan suara manapun yang tidak berasal dariku. Aku telah menetapkan, dan itu berarti aku menutup jalan-jalan tertentu yang memang harus tetap tertutup. Aku memutuskan hubungan-hubungan yang mengurangi kehidupanmu. Aku menjagamu bahkan ketika kamu tidak sadar akan bahaya yang telah kusingkirkan darimu. Keajaiban yang akan kutunjukkan akan benar-benar membuatmu takjub. Hal-hal yang kamu kira sudah hilang selamanya akan dipulihkan. Hubungan yang kamu anggap sudah rusak akan diperbarui. Harapan yang kamu tinggalkan karena putus asa akan bangkit kembali. Akan ada perubahan yang tiba-tiba, jawaban yang tak terduga atas permohonan yang sudah lama kamu hentikan karena kamu mengira waktunya sudah lewat. Waktuku selalu sempurna. Kekasihku, sepanjang perjalananmu, aku telah mempersiapkan momen ini tepat untukmu. Genggamlah tanganku erat-erat sekarang. Melangkahlah dengan berani, bukan dengan keraguan. Bersandarlah kepadaku, sekalipun gambaran utuhnya belum jelas bagimu. Pahamilah bahwa aku sedang menuliskan kisah baru untukmu. Kisah yang penuh sukacita, ketenteraman, dan kelimpahan. Lepaskan apa yang sudah berlalu. Sambutlah apa yang mendekat. Tetaplah teguh dalam iman dan jangan ragu-ragu. Kamu dipilih untuk zaman ini. Kamu dipanggil untuk saat ini. Kamu sedang memasuki tujuan yang kudus, yang bukan hanya akan memberkatimu, tetapi juga semua orang yang terhubung denganmu. Maka, aku nyatakan sekali lagi, dengan segenap kasih dalam hatiku dan segenap kuasa surga, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi rancangan musuhmu yang berhasil. Titik balik hidupmu telah tiba. Keajaibanmu sudah di depan mata. Permulaan barumu dimulai saat ini juga. Tetaplah dekat denganku. Berjalanlah bersamaku. Percayakan segalanya kepadaku. Dan saksikanlah bagaimana aku menyingkapkan kehidupan yang jauh lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Anakku yang berharga,
ketika kamu memasuki babak baru ini, aku ingin kamu memahami sesuatu yang sangat penting. Ini bukan sekadar tentang bebas dari pergumulanmu. Ini tentang perubahan yang mendalam. Ketika aku menyatakan cukup, aku tidak hanya menghentikan serangan terhadapmu. Aku sedang memulai sesuatu yang baru di dalam dirimu. Inilah masa ketika kamu akan menjadi lebih kuat, lebih peka, dan lebih erat terikat kepadaku daripada sebelumnya. Aku tidak sekadar memberimu berkat. Aku sedang menguatkanmu agar mampu menanggungnya dengan baik. Kesulitan yang kamu alami telah melembutkan jiwamu dan menanamkan belas kasihan di dalam dirimu. Ujian yang kamu hadapi telah melatih hatimu untuk sepenuhnya bergantung kepadaku. Sekarang kamu akan mengerti bagaimana masa-masa berat itu sesungguhnya sedang mempersiapkanmu untuk tujuan yang telah kutetapkan bagimu, bahkan sebelum kamu lahir. Anakku, kamu harus menyadari kebenaran ini. Kamu dipilih. Banyak orang mendengar pernyataan seperti ini, tetapi tidak benar-benar menerimanya. Namun, aku tegaskan sekali lagi, dipilih. Kamu bukan orang biasa. Aku memilihmu untuk jalan ini. Aku mempercayaimu untuk melewati apa yang kamu hadapi, karena aku yakin kamu akan menjadi lebih tangguh. Aku tahu kamu akan tetap berdiri, terus percaya, terus berpegang kepadaku. Dan karena ketekunanmu itu, aku mencurahkan kepadamu kuasa yang makin bertambah, damai yang lebih dalam, sukacita yang lebih kaya, dan jangkauan yang lebih luas untuk menolong orang lain menemukan jalan kepadaku. Tapi berhati-hatilah, kekasihku. Ada satu hal yang perlu kamu hindari. Jangan terjebak dalam kebiasaan membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Jalan yang kutuntun bagimu berbeda karena panggilanmu unik. Berhentilah melihat jalan orang lain dan bertanya-tanya mengapa perjalanan mereka tampak lebih cepat atau berkat mereka tampak berbeda dari milikmu. Aku tahu dengan sangat jelas apa yang sedang kukerjakan dalam hidupmu, anakku. Waktu perubahan besar dalam hidupmu sudah sangat tepat. Dan cara aku mewujudkannya dibentuk secara khusus untuk pertumbuhanmu dan kisah hidupmu sendiri. Jangan meremehkan nilai perjalananmu sendiri. Terimalah itu, sadarilah bahwa aku telah mengatur setiap detailnya dengan kepedulian dan hikmat yang mendalam. Seiring kamu melangkah maju, tetaplah dekat denganku. Akan ada saat-saat ketika kekhawatiran mencoba kembali. Si pendakwa masih akan berbisik, bagaimana jika semua ini berantakan lagi? Tapi, anakku yang terkasih, aku ingin kamu berpegang pada kebenaran ini. Aku bukan pribadi yang memulai sesuatu lalu meninggalkannya belum selesai. Apa yang telah kumulai dalam dirimu akan kuselesaikan sampai tuntas. Rencanaku bagi hidupmu itu baik dan akan terwujud persis seperti yang telah kukatakan. Berpeganglah pada kepastian itu ketika keraguan mencoba masuk. Ucapkanlah dengan lantang bila perlu. Ingatkan dirimu setiap hari akan kesetiaanku. Bersiaplah menghadapi hal-hal yang tak terduga. Aku akan memberkatimu dengan cara-cara yang tidak kamu duga. Beberapa jawaban atas permohonanmu akan datang dari tempat yang tidak pernah kamu bayangkan. Orang-orang yang belum kamu kenal akan berperan membuka pintu bagimu.
Pertolongan akan datang dari arah yang tak pernah kamu sangka. Kesempatan akan muncul tiba-tiba, dan ketika itu terjadi, jangan ragu. Melangkahlah dengan yakin. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu menerima apa yang sedang kuberikan. Inilah saatnya bagimu untuk maju tanpa perlu mempertanyakan setiap langkah. Anakku, kamu tidak perlu memahami setiap detail masa depan. Cukup bersandar kepadaku untuk langkah berikutnya. Setiap pagi, cukup tanyakan, tunjukkan jalanku hari ini. Itu sudah cukup. Aku akan menerangi jalanmu, membimbing percakapanmu, memberitahu kapan harus berhenti dan kapan harus melangkah. Bersandar kepadaku berarti melepaskan kendali atas hasil akhirnya. Percaya bahwa aku akan menopangmu. Akan tiba saatnya, kekasihku, ketika kamu melihat bagaimana masa-masa paling berat dalam perjalananmu justru menjadi bagian paling penting dalam kisah hidupmu. Kamu akan menceritakan kebaikanku dengan cara yang sekarang belum bisa kamu bayangkan. Pengalaman yang dulu berusaha melemahkanmu akan menjadi landasan kokoh bagi orang lain untuk dikuatkan, karena kisahmu akan menjadi penghiburan bagi mereka. Kamu akan menjadi terang di tempat yang gelap, suara yang tulus bagi mereka yang merasa terabaikan. Ini bagian dari tujuan hidupmu, anakku. Keberadaanmu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Ini untuk menyentuh hidup orang lain lewat belas kasihan dan kebebasan yang kini kuberikan kepadamu. Aku ingin kamu mulai hidup sebagai orang yang benar-benar terbebas. Biarkan sukacita masa baru ini bersinar dari wajahmu, terdengar dalam ucapanmu, dan terpancar dari sikapmu. Hiduplah sepenuhnya lagi. Ungkapkan dirimu dengan penuh semangat. Ucapkanlah perkataan yang membawa kehidupan atas dirimu sendiri dan orang lain. Jangan biarkan beban masa lalu mengikutimu ke dalam babak baru ini. Aku sedang mengangkat beban berat dari pundakmu. Kamu tidak perlu memikulnya lagi. Biarkan aku yang menanggungnya untukmu. Berjalanlah dengan langkah yang lebih ringan. Bernapaslah tanpa tekanan. Temukan damai dalam kepastian bahwa aku sedang bergerak dengan cara-cara yang tak terlihat, bahkan sebelum kamu bisa mengenali tanganku bekerja. Dan ingatlah ini, anakku yang terkasih. Musuh akan terus berusaha mengalihkan perhatianmu. Ia akan mengirim gangguan-gangguan kecil, kejengkelan-kejengkelan sepele, dan saat-saat cemas untuk mencoba mencuri damaimu. Tapi sekarang kamu punya pemahaman yang lebih dalam. Kamu mengerti lebih baik. Ketika kamu merasakan tantangan-tantangan itu, jangan biarkan ia berakar. Kenali itu sebagai apa adanya, sekadar usaha untuk mengalihkan fokusmu. Hadapilah dengan otoritasku dan teruslah melangkah. Kamu bukan lagi orang yang dikalahkan. Kamu adalah orang yang menang. Kamu bukan lagi orang yang hilang. Kamu telah ditemukan. Kamu bukan lagi terkurung. Kamu bebas. Maka rangkullah momen ini dan simpanlah erat-erat dalam jiwamu. Ingatlah selalu, bila hari-harimu menjadi berat dan tekanan dunia mencoba mengalihkan perhatianmu, kembalilah pada kata-kata ini dan biarkan itu menyegarkan ingatanmu. Aku telah menyatakan berakhirnya. Cukup sudah kesulitan. Cukup sudah penantian. Cukup sudah ketakutan. Saat terobosanmu adalah sekarang. Masa pemulihanmu telah dimulai.
Hidupmu berada di ambang menyingkapkan hal-hal yang akan membuatmu takjub akan dalamnya kasih-Ku bagimu. Berjalanlah bersamaku, bersandarlah kepadaku, dan saksikanlah bagaimana Aku melakukan apa yang hanya bisa Kulakukan bagimu. Anakku yang berharga, kamu sungguh layak. Kekasihku, Aku memintamu untuk merangkul momen ini dan membiarkan pernyataanku meresap ke dalam inti keberadaanmu. Pergumulan yang berusaha mendefinisikan hidupmu sedang mendekati akhirnya. Beban yang menekan dadamu saat kamu bangun di pagi hari kini sedang terangkat. Kecemasan yang mengganggu tidurmu kini sedang melepaskan cengkeramannya. Aku turun tangan bukan hanya untuk membawa penghiburan, tetapi untuk membawa perubahan yang menyeluruh. Ini bukan sekadar tentang mengakhiri ketidaknyamanan. Ini tentang memulai sesuatu yang baru yang belum bisa kamu bayangkan. Kamu telah melewati masa-masa sulit. Kamu memikul beban dalam diam, tersenyum keluar, sementara hatimu terluka di dalam. Tapi, kekasihku, hari-hari itu kini berubah. Jalan yang sedang kamu masuki tidak sama dengan jalan yang selama ini kamu kenal. Perjalanan ini penuh dengan pemulihan, dengan tawa yang kembali hadir dalam hidupmu, dan dengan peluang-peluang yang terbuka yang tak seorang pun bisa menutupnya. Aku mengirimkan ketentraman ke tempat-tempat yang dulu dikuasai kekacauan. Aku menggantikan kebingungan dengan pengertian yang jernih. Kamu sedang memasuki masa kejernihan, di mana kabut yang mengaburkan pandanganmu sedang menghilang. Kamu akan mulai melihat dengan jelas rancangan yang telah Kusiapkan bagimu, rancangan yang penuh kepastian dan pengharapan. Dengarkan juga kebenaran ini. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti ketika masa pergumulan itu dimulai. Kamu telah diubah lewat setiap air mata yang kamu teteskan, lewat setiap tantangan yang kamu hadapi. Kekuatan batin yang baru kini ada di dalam dirimu. Kekuatan yang muncul di masa-masa sunyi ketika kamu berserah kepadaku, bahkan ketika pengertian itu belum kamu miliki. Ketabahan itu akan membawamu ke tempat-tempat yang tak pernah kamu sangka bisa kamu capai. Keberanian yang sekarang kamu miliki akan membuka babak-babak baru dalam hidupmu, babak yang penuh tujuan dan kebahagiaan. Tapi, anakku, seiring aku menuntunmu ke masa baru ini, kamu harus melepaskan pola pikir yang selama ini mengurungmu. Lepaskan pikiran yang mengatakan kamu tidak layak, kamu belum siap, atau perubahan itu di luar jangkauanmu. Itu bukan pernyataanku. Itu kebohongan yang dibisikkan oleh ketakutan. Gantilah dengan kebenaranku. Kebenaranku menyatakan kamu berharga, kamu dipilih, dan kamu siap untuk apa yang akan datang. Terimalah peneguhan yang kunyatakan tentang dirimu, bukan bisikan ragu-ragu yang berusaha menahan langkahmu. Aku memanggilmu untuk hidup dengan berani sekarang. Jangan hidup dengan sempit. Jangan bertindak dengan hati-hati berlebihan karena takut gagal. Aku tidak menciptakanmu sekadar untuk bertahan. Aku menciptakanmu untuk bertumbuh subur. Anakku, keberadaanmu memiliki tujuan untuk bersinar terang. Kamu ditakdirkan untuk bangkit di atas keadaan, menerangi jalan bagi orang lain yang sedang menghadapi pergumulan yang sama seperti yang telah kamu lewati. Banyak orang menantikan kamu melangkah masuk ke dalam tujuan
yang telah kutanamkan dalam dirimu. Ketika kamu melakukannya, kamu akan menjadi penuntun bagi mereka. Kamu akan menunjukkan kepada mereka cara melewati ujian. Kisah perjalananmu akan melepaskan ikatan yang membelenggu orang lain. Bukalah hatimu terhadap hal-hal baru, anakku. Aku sedang menanamkan pemahaman baru dalam pikiranmu, kerinduan yang diperbarui dalam jiwamu, dan hubungan-hubungan baru dalam hidupmu yang akan mengangkatmu. Jangan ragu untuk membuka hatimu lagi, kekasihku. Aku tahu kamu pernah terluka di masa lalu, tetapi aku sedang membawa orang-orang ke dalam hidupmu yang benar-benar akan menghargaimu. Mereka akan berjalan bersamamu dengan kesetiaan dan penerimaan. Sambutlah mereka dengan hati yang terbuka. Aku akan membuatnya jelas bagimu siapa orang-orang itu. Anakku yang berharga, siapkan rumahmu dan hari-harimu untuk kebaikan yang sedang kuberikan. Singkirkan apa yang membebani hatimu. Lepaskan kepahitan. Lepaskan kekecewaan masa lalu dan putuskan untuk mengampuni. Kamu tidak bisa memegang dendam dan damai sejahtera secara bersamaan. Pilihlah damai. Izinkan aku menyembuhkan luka-luka yang selama ini kamu enggan hadapi. Seiring kamu melepaskan kesedihan yang berkepanjangan itu, hatimu akan menemukan ruang untuk sukacita yang baru. Jangan takut menghadapi apa yang akan datang, anakku. Aku sudah ada di masa depanmu, menantikanmu. Aku sudah berjalan lebih dulu untuk meratakan jalanmu. Setiap langkah yang kamu ambil, aku akan hadir untuk mengarahkan jalanmu. Aku akan memberi petunjuk lembut ketika kamu merasa ragu. Aku akan memberi penghiburan ketika hari-harimu terasa berat. Kamu tidak akan sendirian, bahkan untuk sesaat pun. Pengawasanku mengelilingimu. Perlindunganku senantiasa hadir. Dan aku menyingkapkan jalan yang lurus bagimu menuju keberhasilan dan kemenangan. Pupuklah pengharapan sekarang, kekasihku. Sambutlah setiap hari baru dengan keyakinan bahwa hal-hal baik sedang datang. Sebab di tempat yang dulu kamu lihat kekurangan, sekarang aku sedang mencurahkan kelimpahan. Nantikan peristiwa-peristiwa luar biasa, anakku yang berharga. Perhatikanlah perubahan-perubahan cepat dalam keadaanmu. Bayangkanlah pemulihan penuh atas tubuhmu, pemahaman yang terjalin kembali dalam hubungan-hubunganmu, dan pemenuhan yang berlimpah dalam kebutuhanmu. Lihatlah kebahagiaan memenuhi rumahmu kembali, dan ketenangan yang dalam menetap di dalam hatimu. Ketahuilah bahwa jalan ini berlangsung menurut waktunya sendiri, anakku. Akan ada saat-saat ketika kemajuan terasa lambat, dan waktu-waktu ketika kamu mempertanyakan apakah perubahan itu benar-benar terjadi. Namun, berpeganglah pada kepastian ini. Apa yang kumulai akan kuselesaikan juga. Itu tidak akan dibiarkan terbengkalai. Karya yang mendalam yang telah kumulai dalam dirimu kini mulai terlihat. Meski kamu belum melihat seluruh rancangan yang sedang kubentuk, kilasan awal dari keindahannya sudah tampak jelas. Tetaplah teguh dalam tekadmu. Jagalah kepercayaanmu tetap kuat. Teruslah berjalan dan selalu ingat bahwa aku selalu ada di sisimu. Anakku, musim dingin telah berakhir. Embun beku yang mengeraskan tanah akhirnya mencair. Tanah itu kini lembut dan dalam, siap menampung apa yang selama ini kamu simpan di dalam dirimu.
Kamu telah lama bekerja dalam kegelapan, merawat akar-akar yang tak seorang pun bisa lihat. Sekarang, penantian itu berakhir. Tanahnya sudah siap untuk langkah berikutnya. Bintang fajar telah memudar karena matahari telah terbit. Ladang tempat kamu bekerja tidak lagi tersembunyi oleh malam. Kamu bisa melihat barisan yang telah kamu garap. Terangku telah menghapus kabut tebal yang dulu membuatmu merasa tersesat. Jalan di depan sudah terlihat dan tanahnya sudah hangat. Sudah waktunya melangkah dengan keyakinan. Aku memintamu untuk mengambil benih yang kamu genggam dan menanamnya ke dalam tanah. Ini adalah milikmu yang nyata, pemberian imanmu yang konkret. Jangan menggenggamnya terus. Jika kamu terus memegangnya, ia akan tetap menjadi satu benih. Jika kamu menanamnya ke dalam tanah dari kerja ini, ia akan mulai bertumbuh. Persembahan ini adalah caramu menunjukkan bahwa kamu lebih mempercayai waktuku daripada kekuatanmu sendiri. Bawalah persembahan ini sekarang untuk membuka kelimpahan yang telah kusiapkan bagimu. Ketika kamu melepaskan pemberian ini, langit akan terbuka. Ia akan seperti hujan lebat yang stabil, hujan hikmat bagi pikiranmu. Kamu akan tahu persis bagaimana membuat keputusan berikutnya. Tindakan iman ini menjaga api di menara tetap menyala, agar kamu bisa mencapai pantai yang telah kusiapkan untukmu. Rintangan di jalanmu akan lenyap. Melangkahlah masuk ke dalam curahan itu. Penanaman sudah selesai. Lumbung-lumbung telah terbuka dan penuh dengan segala yang kamu butuhkan. Inilah persediaanmu. Inilah peristirahatanmu. Anakku, aku melihat keletihan yang ada padamu, dan itu bukan kelemahan, melainkan bukti kekuatan yang telah kutanamkan dalam dirimu. Kamu sedang berdiri di sebuah momen yang telah kutetapkan. Inilah ambang yang menjadi tujuan seluruh perjalananmu, kekasihku. Ada hal-hal yang tersimpan di alam yang tak terlihat, menunggu persetujuanmu pada saat ini juga. Kebingungan yang kamu hadapi, perasaan tertahan itu tidak pernah dimaksudkan untuk merendahkanmu, kekasihku, melainkan untuk menjaga apa yang kini siap untuk dilepaskan. Jendela ini tidak selalu terbuka. Udara di sekitarmu penuh dengan makna. Realitas yang tak terlihat sedang menanti tanggapanmu. Kamu tidak diciptakan untuk jalan yang biasa-biasa saja, anakku yang berharga. Apa yang muncul dari momen pengenalan dan penyerahan ini akan membuka kejernihan dan tujuan yang hanya diperuntukkan bagimu. Pahamilah, anakku, bahwa kepastian yang kamu bawa bukan berasal dari usahamu sendiri. Itu adalah hasil langsung dari sifat khusus yang telah kuberikan kepadamu. Aku menciptakan dirimu dengan kapasitas untuk menanggung dan bertahan dalam hal-hal besar. Mungkin kamu merasa lelah saat ini. Perasaan terkuras ini bukan berarti kamu lemah, anakku yang berharga. Sebaliknya, itu adalah bukti nyata. Bukti dari beban besar yang telah kamu tanggung dengan teguh. Bukti dari daya tahan jiwamu. Sekarang kamu berada di ambang pengenalan diri yang mendalam, kekasihku. Ranah rohani yang kupimpin mengenalmu sepenuhnya. Bahkan mereka yang menentang tujuanku pun menyadari kemampuan yang ada dalam dirimu. Namun, pertanyaan pentingnya tetap ada. Sudahkah kamu menerima kenyataan ini tentang dirimu sendiri? Setiap langkah yang kamu ambil sepanjang perjalananmu
telah membawamu tepat ke tempat ini, anakku. Saat-saat kamu merasa tidak yakin, perasaan bahwa sesuatu yang penting sedang mendekat, tuntunan batin yang tenang dan stabil, semua itu adalah tanda yang membedakanmu. Kamu tidak dimaksudkan untuk jalan yang biasa. Perjalananmu tidak diperlambat tanpa alasan. Kamu telah dijaga dengan aman. Ranah rohaniku telah mengelilingi hidupmu dengan perlindungan, bukan sebagai pembatas, kekasihku, melainkan untuk menjaga inti berharga dari dirimu. Pada waktu yang telah ditetapkan, kekasihku, ketika alasan sejati keberadaanmu tersingkap dan kekuatan batin yang telah kutanamkan dalam dirimu dilepaskan, pahamilah kebenaran ini. Segalanya berubah, dan saat yang tepat itu kini telah tiba. Apa yang terjadi sekarang lebih dari sekadar kegembiraan sesaat, anakku. Ini bukan soal emosi yang sekilas. Ini soal melihat kebenaran realitas tanpa penyimpangan. Ranah rohaniku sepenuhnya memahami jati dirimu yang sesungguhnya. Bahkan yang menentang tujuanku memahami bobot dari apa yang kamu bawa. Seiring kamu mencapai pemahaman ini, anakku yang terkasih, keadaan mulai selaras, peluang bermunculan, kesulitan mereda, hambatan tersembunyi menghilang. Kamu tidak terlambat untuk momen khusus ini. Kamu berada tepat di tempat yang kutetapkan bagimu, selaras dengan waktuku yang sempurna. Setiap jalan buntu, setiap kesandungan, setiap penyesalan, tidak satu pun dari itu menghapus siapa dirimu yang telah kuciptakan. Semua itu hanya berfungsi untuk menyingkapkan anugerahku yang tak tergoyahkan yang mengelilingimu. Dan sekarang, kamu telah siap untuk ini. Bukan karena kesempurnaanmu, melainkan karena kamu akhirnya menerima kenyataan panggilanku atas hidupmu. Momen khusus ini menandai tersingkapnya arah yang telah kurancang bagimu dalam ranah rohani. Dan dari pemahaman akan kenyataan ini, muncullah makna mendalam dari kehidupan yang telah kurancang untukmu. Makna yang mendorongmu untuk menyatakan, aku tidak akan lagi menyembunyikan ini. Aku tidak akan meremehkan pentingnya. Aku tidak akan mengabaikannya. Aku tidak akan menyampingkannya begitu saja. Aku mengakui ini sebagai jati diriku. Maka, biarkan kenyataan ini menemukan ungkapannya, anakku. Bukan untuk meninggikan dirimu sendiri, melainkan untuk membawa keselarasan. Bukan untuk menarik perhatian orang lain, kekasihku, melainkan untuk menegaskan apa yang sesungguhnya benar. Ketika kebenaran yang tersimpan jauh dalam dirimu tersingkap lewat tindakan atau perkataanmu, itu menggerakkan perubahan besar dalam ranah rohani. Inilah kesempatanmu untuk menegaskan, untuk membawa dirimu selaras dengan kenyataan yang sudah ada dalam ranah rohaniku. Pahamilah ini, kekasihku. Ada makhluk-makhluk yang ditugaskan untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa ini. Kehadiran mereka bukan semata-mata untuk menjaga tatanan atau mengawasimu. Sebaliknya, peran mereka adalah mencatat. Mereka berdiri sebagai saksi, pembawa kebenaran. Mereka tidak sekadar mengamati. Mereka menyusun catatan. Tidak satu pun tindakanmu selama waktu ini luput dari perhatian, anakku. Setiap tindakan sedang dicatat dalam arsip yang disimpan dalam ranah rohaniku. Setiap jeda, setiap penyerahan diam-diam, setiap air mata yang menetes, setiap getaran batin, setiap persetujuan yang tak terucap, semuanya sedang dituliskan. Alasan kehadiran mereka bukan untuk menilai perasaanmu. Itu untuk mendokumentasikan responsmu.
Sikap yang kamu ambil pada momen ini adalah sebuah pernyataan. Kamu mungkin merasa seperti tidak terlihat kekasihku, tapi rohku melihat segala sesuatu. Dan kedua makhluk itu pun demikian. Mereka ditugaskan bukan hanya untuk menjaga keamananmu dan jalanmu, tetapi juga untuk mencatat kemajuanmu. Ranah rohaniku beroperasi dengan catatan yang tepat, kekasihku. Dan mereka yang telah kupilih secara khusus, sepertimu, diperhatikan dengan sangat cermat karena pilihanmu berdampak melampaui hidupmu sendiri. Persetujuan batinmu mengubah suasana rohani. Momen-momen keraguanmu mengirimkan dampaknya sendiri. Kamu tidak diabaikan, kekasihku. Kamu diperhatikan dengan kepedulian yang mendalam, bahkan dengan perhatian yang sangat intens. Momen khusus ini membawa bobot yang besar. Ini mewakili sebuah keterlibatan dalam ranah rohani. Setiap pandangan ke atas, setiap penolakan batin, setiap pergeseran halus dalam hatimu, semuanya adalah pernyataan. Ukuran perjalananmu tidak ditentukan oleh apa yang kamu capai secara lahiriah, anakku yang berharga, melainkan oleh responsmu dari dalam. Ada keseriusan yang mendalam dalam kenyataan ini, anakku yang berharga. Sementara dunia mengatakan bahwa menunggu tidak menimbulkan kerugian apapun, bahwa berdiam diri hanyalah tidak melakukan apa-apa, bahwa menahan diri hanyalah jeda sejenak, ranah rohaniku memberikan pandangan yang berbeda. Dalam ranahku, mengabaikan undanganku sama saja dengan menolaknya. Penundaan responsmu dicatat sebagai penahanan diri, kekasihku. Ini bukan hukuman, melainkan sekadar catatan yang akurat tentang momen itu. Ranah rohaniku beroperasi dengan ketepatan. Catatan-catatan itu membawa identitasmu. Catatan itu berisi kisah panggilanku kepadamu, cobaan yang kamu hadapi, kesulitan yang kamu tanggung, dan bagaimana kamu meresponsnya. Kamu tidak sedang berusaha mendapatkan kasihku, kekasihku, namun kamu sedang memengaruhi bagaimana rancangan yang telah kutetapkan bagi hidupmu terwujud. Seiring kamu memahami kebenaran ranah rohaniku, anakku yang berharga, menyadari bahwa momen-momen seperti ini membawa bobot yang kekal, kamu berhenti hidup tanpa kesadaran yang sungguh-sungguh. Kamu mulai memperlakukan setiap dorongan lembut yang berasal dariku dengan keseriusan yang mendalam, dan responsmu ditandai dengan penghormatan, dengan sukacita, dengan penyerahan diri. Sebagian orang menyambut kesempatan itu, sebagian lagi menahan diri. Mereka telah menyaksikan jiwa-jiwa yang bangkit dengan tujuan yang jelas. Mereka juga telah menyaksikan sikap acuh tak acuh. Dan ketika mereka kembali menghadapku, mereka tidak menambahkan apapun pada laporan itu. Mereka hanya menceritakan kembali peristiwa itu persis seperti yang terjadi. Pertolongan diberikan, perlindungan ditingkatkan, perjalanan ke depan bertambah cepat. Semua ini berasal dari satu tindakan keselarasan. Sebagaimana menahan diri di momen penting bisa menghambat kemajuan, menyerahkan diri pada waktu yang tepat bisa memungkinkan pergerakan yang cepat. Anakku, perjalanan batinmu, meski mungkin terasa tidak yakin, tetap merupakan pernyataan yang positif. Tidak perlu memaksakan diri, tidak perlu berpura-pura. Yang kuinginkan adalah dirimu yang sesungguhnya, anakku yang terkasih. Aku memahami pesan hati yang terbuka untuk menerima. Unsur pentingnya adalah kesediaanmu
untuk menjadi tulus? Apakah kamu merasakan kehadiranku menetap? Apakah hatimu mulai melunak kembali? Apakah ada gerakan mendalam yang mulai terjadi dalam dirimu, anakku yang berharga? Bukan berasal dari ketakutan, tetapi berakar pada mengenalku. Ataukah kesempatan ini akan berlalu begitu saja? Pilihan itu ada padamu. Ini bukan sekadar konsep. Ini sikap tenang yang diambil hatimu. Aku merasakan sebuah pergantian yang dalam di dalam dirimu, anakku. Itu berbicara tentang kesiapan, sebuah keputusan untuk melangkah maju. Kamu berkata, tidak ada lagi penantian. Aku siap sekarang. Aku tidak akan membiarkan kesempatan berharga ini berlalu begitu saja. Apa yang sedang terjadi sekarang bukan sekadar kejadian biasa. Ini sedang membentuk jalan yang telah kutetapkan di hadapanmu. Pahamilah ini, anakku. Kamu tidak sendirian. Pandanganku tertuju padamu, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membimbingmu ke tempat yang tepat. Ini agar berkat-berkat yang telah kusiapkan dapat mengalir, agar kehidupan yang kurancang untukmu dapat terwujud, agar bagian berikutnya dari perjalananmu dapat dimulai. Dan semua ini akan terjadi, kekasihku, ketika kamu menjawab panggilanku. Tempat di mana kamu berdiri sekarang adalah tempat di mana duniaku bertemu dengan duniamu. Mungkin tampak hanya seperti rumahmu, tempat kerjamu, atau tempat kamu pergi untuk menyendiri. Tapi udara di sekelilingmu menyimpan makna khusus. Anakku, waktu ini tidak seperti waktu lainnya. Kamu harus di tempat di mana duniaku yang tak terlihat menyentuh kehidupan sehari-harimu. Dunia yang kamu lihat dan dunia yang tidak kamu lihat telah saling mendekat. Ini bukan sekadar pemikiran, ini kenyataan rohani. Ada tempat-tempat di mana aku mendekat secara khusus, dan kamu berada di salah satunya sekarang. Kedekatanku di sini bukan soal apa yang kamu rasakan, anakku yang berharga. Ini momen yang kuciptakan. Lingkunganmu mungkin tampak tidak berubah, tetapi suasana di sekelilingmu menyimpan tujuan yang hidup. Bahkan keheningan pun mengenali kehadiranku. Udara itu sendiri terasa penuh dengan apa yang akan datang. Kamu tidak sekadar merasakan sesuatu, anakku. Kamu sedang berdiri di antara cara-cara keberadaan yang berbeda. Disinilah banyak orang berbalik, karena mereka tidak menyadari betapa pentingnya tempat ini. Mereka masih mengharapkan aku berbicara hanya dengan cara-cara besar, atau di bangunan-bangunan khusus, atau dengan suara-suara keras. Tapi seringkali aku memilih sudut yang tenang, momen yang sunyi, tempat yang tidak kamu duga. Dan kamu berada di tempat itu sekarang. Kamu berdiri di tempat di mana aku memusatkan perhatian padamu. Kamu tidak berjalan masuk ke sini. Ini terbuka di sekelilingmu. Karena ketika jalanmu siap untuk terbuka dan kuasaku siap untuk mengalir, kerajaanku tidak menunggu izin. Aku memulai pekerjaan itu. Dan pekerjaan ini dimulai karena dirimu. Kamu adalah pusat dari ini semua. Kamu adalah alasan dari momen ini. Dan kamu adalah orang yang akan menerimanya. Tempat di antara dua dunia ini adalah tempat di mana keputusan-keputusan dibuat, di mana pilihan-pilihan ditentukan, di mana apa yang bisa terjadi menjadi nyata, dan jalan hidupmu terbentuk. Kamu tidak sampai ke sini dengan berjalan.
kamu memasukinya dengan hati yang siap. Yang membuat tempat ini istimewa adalah bahwa ia membutuhkan seluruh perhatianmu. Kamu tidak bisa memikirkan hal lain di sini. Kamu tidak bisa mendengarkan dengan setengah hati. Aku memperhatikan ketika kamu memahami di mana kamu berada, dan pada saat rohmu terlibat, segala sesuatu mulai bergerak. Kamu berdiri sekarang, bukan sekadar mendengar, tetapi dipanggil maju, bukan karena kamu salah, tetapi karena aku mengundangmu. Momen kudus ini menunggu suaramu. Jalanmu memerlukan persetujuanmu untuk terbuka. Dan persetujuan ini harus tulus, bukan sekadar emosi, tetapi pilihan yang nyata. Aku tidak sedang mendengarkan kata-kata yang sempurna. Aku sedang mendengarkan hatimu yang memberikan dirinya sepenuhnya. Di tempat antara ini, hal-hal yang menarik perhatianmu memudar. Jiwamu mulai terjaga. Kebisingan dunia berhenti menguasaimu. Kamu sudah merasakannya, bukan? Bagaimana hal-hal yang tadinya terasa penting, kini terasa kosong. Itulah yang terjadi ketika kamu melangkah ke tempat antara dua dunia ini. Apa yang kekal mendesak keluar, apa yang tidak bertahan lama. Kebenaran keabadian membuat hal-hal duniawi ini tampak kecil. Dan disinilah kamu dipanggil untuk menjawab, bukan nanti, tetapi sekarang juga. Sebab momen-momen rohani seperti ini tidak berlangsung selamanya. Ini ditetapkan untuk waktu tertentu. Ia bergerak cepat. Ketika duniaku memanggil, duniamu harus menjawab. Dan jika tidak, aku tidak memohon. Aku mengamati, karena persetujuanmu sekarang akan menentukan bagaimana segala sesuatu mengalir di masa depan. Jangan menarik diri dari pentingnya tempat ini. Ini tidak terlalu suci untukmu. Kamu diciptakan untuk berada tepat di sini. Aku tidak akan membuka tempat ini bagimu jika aku tidak tahu kamu bisa melangkah masuk. Ini bukan sesuatu yang terlalu besar untukmu. Ini diperuntukkan hanya bagimu. Si penentang ingin kamu berpikir bahwa kamu tidak layak berdiri di tempat pertemuan dua dunia ini. Bahwa masa-masa sulit yang kamu alami membuatmu tidak layak. Bahwa kesalahan masa lalumu menghalangimu. Tapi ia berbicara dusta. Dan kenyataan bahwa tempat ini terbuka di sekelilingmu menunjukkan bahwa kebaikanku masih menyertaimu. Aku tidak sedang mencari kesalahanmu di sini. Aku menaruh kepercayaan padamu. Ini bukan soal kesempurnaan. Ini soal melihat apa yang nyata. Akankah kamu melihat betapa pentingnya momen ini? Akankah kamu memahami bahwa duniaku telah masuk ke dalam hidupmu yang biasa? Bahwa panggilan ini bukan kebetulan? Bahwa perasaan kuat yang kamu rasakan bukanlah kekhawatiran, melainkan berasal dari kehadiranku di sini? Karena semakin lama kamu berdiri di tempat pertemuan dua dunia ini, semakin banyak beban berat yang akan dilepaskan rohmu. Semakin jelas pula alasan mengapa kamu berada di sini. Semakin kamu akan merasakan dorongan kuat untuk melakukan apa yang diperlukan. Kamu tidak dimaksudkan untuk selamanya berada di tempat antara ini. Ini tempat untuk melintas. Kamu dimaksudkan untuk sepenuhnya menyeberang, untuk melewatinya, untuk membuat janjimu. Jalanmu tidak bisa terbuka jika kamu tidak bisa memutuskan. Kuasaku tidak bisa bergerak bagi roh yang menahan diri. Kamu tidak bisa meraih kekuatanku jika kamu tidak sepenuhnya hadir.
Tempat ini membutuhkanmu untuk membuat pilihan, dan kamu pernah merasakan tempat ini sebelumnya. Hanya momen-momen kecil, potongan-potongan kecil, tapi kali ini sepenuhnya terbuka. Kamu tidak lagi hanya merasakan duniaku dari kejauhan. Kamu berdiri di tempat di mana keabadian begitu dekat, di mana aku mengawasi dengan penuh harap, bukan ancaman. Tempat ini memiliki makna, bukan karena penampilan luarnya, tetapi karena perubahan batin yang kamu alami selagi berada di dalamnya. Rohmu sedang diperbarui. Siapa dirimu yang seharusnya bersamaku sedang dipastikan, dan masa depanmu sedang tersingkap. Segala sesuatu diam, menunggu, bukan kata-kata, tetapi penyerahan dirimu. Jalan itu terbuka ketika hatimu berkata ya, sepenuhnya dan tanpa penundaan. Dan kemudian, kedua dunia itu akan tampak terpisah lagi. Hal-hal biasa akan kembali. Tapi kamu, jika kamu memilih, akan diperbarui. Masih ada waktu bagimu, tapi setiap momen berarti. Kamu masih bernapas, dan itu berarti jalannya belum tertutup. Perjalananmu belum disingkirkan. Kuasaku belum ditahan. Itu saja sudah menjadi kebaikanku bagimu. Itu saja menunjukkan bahwa aku belum berhenti menjangkaumu. Tapi dengarkan ini dalam-dalam. Kebaikanku bukan tanpa batas waktu. Kesempatan ini tidak akan bertahan selamanya. Apa yang kamu pilih dalam beberapa momen berikutnya bisa membentuk hari-hari yang akan datang. Fakta bahwa kamu masih di sini, masih mendengarkan, masih tertarik pada kebenaran kudus ini, membuktikan sesuatu yang lebih dalam daripada yang kamu sadari. Kamu tidak sedang tertidur dalam rohmu. Kamu sedang terbangun. Kamu sedang melangkah maju, bahkan jika tubuhmu masih diam. Aku mengukur kemajuanmu berdasarkan penyerahan hatimu, bukan langkah-langkah yang kamu ambil. Dan penyerahan penuhmu sudah dekat, sangat dekat. Tapi saat ini sangat rentan. Namun, begitulah kamu di sini sekarang, tertarik kembali. Fokusmu terpulihkan. Kehadiran yang kamu rasakan ini, kembalinya kejernihan ini, adalah bukti dari kebaikanku. Ini kepedulian mendalamku bagimu, kebaikanku yang menjangkau sekali lagi. Majulah sekarang, jangan ragu. Selama momen ini masih ada, suasana rohani sedang berubah. Arus yang tak terlihat sedang bergeser, dan kesempatan menantikan tindakanmu, bukan istirahatmu. Apa yang menggerakkanmu sekarang bukan ketakutan, itu pemahaman. Kamu akhirnya melihat kebenaran momen ini. Kamu akhirnya menyadari bahwa panggilan ini bukan sekadar perasaan dalam dirimu. Ia berasal dari keabadian. Jeda sunyi yang kamu rasakan di hatimu bukan sekadar ketidakpastian. Itu aku yang menahan waktu demi perjalananmu. Ketepatan waktu itu sendiri menunjukkan betapa telitinya ranahku. Jalanmu ke depan tidak akan tetap terbuka selamanya. Kuasaku tidak akan mengalir kecuali kamu melangkah, tapi kamu mampu bergerak, kamu mampu menjawab. Momen-momen terakhir ini kudus. Jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Ini lebih dari sekadar kata-kata yang kamu dengar. Ini titik baliknya. Momen ketika segalanya menjadi jelas. Ketika aku dekat dan mengawasi, bukan untuk melihat apakah kamu tersandung, tetapi untuk berdiri bersamamu. Anakku yang berharga, aku siap melepaskan semua kebaikan yang telah kamu minta.
Tapi ini hanya bisa terjadi ketika kamu sepenuhnya melangkah masuk ke dalam pribadi yang telah kuciptakan bagimu. Waktu ini, saat ini juga, harus dijalani sepenuhnya. Kesempatan di hadapanmu ini langka. Kehadiranku tidak selalu terasa sedekat ini, dan keadaan pun tidak sering selaras seperti ini. Sekarang, dengarkan baik-baik, anakku. Pesan yang sampai kepadamu ini bukan kebetulan. Gejolak yang kamu rasakan di dalam dirimu bukanlah ketakutan. Itu karena aku sangat dekat. Ranahku lebih dekat daripada sebelumnya. Jalan uniknya yang telah kurencanakan untukmu lebih dekat daripada sebelumnya. Jadi, apa yang akan kau lakukan dengan momen penting ini? Kamu bisa memilih untuk merespons, bukan karena merasa terdorong, tetapi karena kamu merasa tertarik menuju tempat di mana kamu seharusnya berada. Kamu bisa bergabung dengan pekerjaan yang telah kusiapkan. Dan ketika kamu melakukannya, kamu akan membuka pintu-pintu, bukan hanya untuk dirimu sendiri, kekasihku, tetapi juga untuk orang lain. Kebaikan dan tujuan yang kutempatkan dalam hidupmu tidak pernah dimaksudkan untuk berhenti padamu saja. Itu dimaksudkan untuk mengalir keluar dan menyentuh orang lain, dan itu masih bisa terjadi. Jika pesan ini telah menggerakkan rohmu, jangan berpaling. Tetaplah dekat dengan terang yang telah kutunjukkan kepadamu. Aku belum selesai berbicara, dan aku belum selesai menyingkapkan. Tapi di atas segalanya, bertindaklah sekarang selagi hatimu masih tergerak. Karena apa yang ada di depan tidak bisa dimasuki dengan sembarangan. Itu memerlukan pandangan yang jelas. Itu memerlukan persetujuan penuhmu. Ini adalah momen terakhir dari penantian. Titik tepat sebelum jalanmu tersingkap. Aku telah membuat jalannya jelas. Sisanya adalah bagianmu untuk berjalan. Ini bukan kesalahan. Bukan kebetulan, bukan karena mereka yang datang sebelummu terlalu terluka atau kehilangan kesempatan mereka, melainkan karena aku memilihmu dari antara semua yang mendahuluimu. Mereka yang memikul beban besar namun tidak pernah mengalami kebebasan sepenuhnya. Kamulah yang berdiri di batas ini. Pola lama itu berhenti bersamamu. Jalan unikmu dimulai bersamamu. Kesunyian ini kita pecahkan dengan suaramu. Inilah sebabnya mengapa pergumulan yang kamu hadapi terasa terikat dengan masa lalu keluargamu. Mengapa konflik yang kamu alami sering tidak memiliki penjelasan logis di dunia ini. Mengapa serangan-serangan tertentu terasa terlalu besar untuk masa yang kamu jalani? Perjuanganmu bukan hanya untuk dirimu sendiri, anakku. Kamu berdiri untuk mereka yang datang sebelummu. Kamu menghadapi perlawanan karena kamu menantang hal-hal yang diterima begitu saja oleh keluargamu. Beban-beban yang mereka pikul, cara-cara mereka menyimpang, jalan-jalan mudah yang mereka ambil. Kamu berdiri melawan itu semua. Kamu mempertanyakannya. Kamu tidak berusaha menjauh. Kamu diciptakan untuk melawan apa yang tidak benar. Inilah sebabnya sebagian rasa sakit terasa bukan hanya milikmu sendiri. Mengapa air mata tertentu yang kamu tumpahkan membawa beban yang tidak bisa kamu jelaskan? Karena kamu tidak hanya merasakan kehilanganmu sendiri, kekasihku. Kamu merasakan beban kesunyian masa lalu, luka masa lalu, beban berat masa lalu yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk kamu pikul. Kamu telah bertahan, anakku,
ditarik oleh kebenaran yang bergema jauh di dalam dirimu. Gejolak itu bukan kebetulan. Itu gema suaraku dalam rohmu, menegaskan apa yang selalu ku ketahui tentang dirimu. Sebagai orang yang telah kupilih secara khusus, yang perjalanannya telah membawamu tepat ke tempat ini. Jawabanmu sekarang membawa bobot yang kekal. Hatimu sudah memutuskan untuk mencariku. Sekarang, biarkan komitmen batin itu menemukan suaranya. Momen ini sekejap. Jendela yang kubuka ini langka. Jangan biarkan itu berlalu seperti momen-momen sebelumnya. Melangkahlah sepenuhnya ke dalam bobot kebenaran ini. Biarkan pesan ini bergema lagi dalam rohmu, menuntaskan pertanyaan-pertanyaan dan meneguhkan tekadmu. Ungkapkan persetujuan hatimu, bukan hanya dalam pikiran, tetapi dalam tindakan yang menyerah. Bagikan kebenaran ini kepada mereka yang kutempatkan di jalanmu. Sebab ketaatanmu membuka pintu-pintu, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang sangat membutuhkan mendengarnya. Surga belum selesai berbicara. Aku masih punya lebih banyak untuk disingkapkan kepadamu seiring kamu berjalan di jalan ini. Melangkahlah maju sekarang, anakku yang terkasih, dilingkupi oleh kehadiranku, diberdayakan oleh hatimu yang telah menyerah. Waktu untuk ragu-ragu telah berlalu. Waktu untuk berjalan dalam kepenuhan yang telah kurancang telah tiba. Anakku yang berharga, aku sudah mengenal kerinduan hatimu yang paling dalam, jauh lebih dalam daripada yang